Smart Listener, untuk Anda segera kami hadirkan Smart Community. Smart Community untuk membangun komunikasi, kebersamaan, dan kerjasama yang kuat serta bermanfaat bagi banyak orang bersama berbagai komunitas di Indonesia. Smart Community menghubungkan dan menyatukan Indonesia. Halo Smart Listener, selamat pagi. Bagaimana aktivitas Anda di weekend ini, hari Sabtu? Semoga lancar ya, dan semoga di pagi hari ini bisa Anda pergunakan dengan baik, dengan lebih produktif lagi. Di kesempatan kali ini, Smart FM akan selalu menemani Anda, dan salah satu program yang selalu kami hadirkan di setiap weekendnya adalah program Smart Community. Kami akan mengundang para komunitas-komunitas yang ada di Indonesia yang tentu saja bisa menginformasi dan menginspirasi Anda. Tasya Rustama akan menemani Anda di kesempatan kali ini dan kita kali ini akan berbincang bersama dengan komunitas Kumpul Baca. Sudah bersama dengan saya ada Kak Hadisa Primanda, beliau adalah founder dari Kumpul Baca. Halo Kak Disa. Halo Kak Tasya, halo Smart Gimana Listener kabarnya? semuanya. Gimana kabarnya Kak Disa? Baik, Alhamdulillah. Oke, kalau weekend seperti ini biasanya dihabiskan dengan apa nih? Membaca kah atau gimana nih Kak Disa? Iya, kebetulan aku ibu rumah tangga ya Kak Tasya yang punya satu anak toddler, jadi kayaknya weekend sama weekday sama aja mengurus anak. Udah sibuk begitu ya, ngurus toddler, Betul, apalagi toddler, itu adalah makhluk, paling sibuk, betul di dunia. sekali. Kita yang harus ikutin kesibukan dia gitu. Yes, projeknya banyak banget begitu ya. Mm-mm. Oke, saya juga bersama dengan Kak Rizko Fatra, beliau adalah co-founder dari Kumpul Baca. Halo Kak Rizko, Halo Kak Tasya, halo Smart Listener. gimana kabarnya Kak Rizko? Baik-baik. Kalau weekend pagi-pagi tuh ini pertanyaanku juga nih, biasanya ngapain sih Kak Rizko? Kalau weekend biasanya bangun agak siang ya, karena libur gitu. Jadi melampiaskan kecapean waktu weekday gitu kan, terus liburan ya udah rebahan, tiduran. Tapi mungkin kalau misalnya sempat ada waktu juga sempetin buat baca dikit lah gitu. Oke. Sebelum kita mulai nih seputar, komunitas Kumpul Baca ini, saya penasaran, berapa buku sih yang biasanya dilahap oleh Kak Disa dan juga Kak Rizko sebulannya? Kak Disa dulu mungkin, silakan. Sebenarnya naik turun sih Kak Tasya, meskipun kita bergabung di komunitas baca bukan berarti kita juga yang kayak baca terus ya kan. Kadang kalau lagi rajin bisa 1 buku 1 minggu, 4 buku lah ya. Tapi kalau lagi males tuh bisa, atau lagi ya nggak mood baca, bisa nggak baca sama sekali sebulan itu juga pernah gitu. Oke. Kalau Kak Rizko sendiri ditarget gitu nggak sih, Kak? Sebenarnya kalau ditarget enggak, karena dulu tuh pernah kejadian pengen ditarget, tapi Oke. ternyata enggak tercapai, jadinya kayak nyesel sendiri. Nah, mulai sekarang lebih mindful aja gitu baca bukunya. Kalau Ah. memang ternyata sebulan itu cuma satu, atau dalam 2 bulan cuma 1 buku, ya nggak apa-apa, yang penting ada yang dibaca gitu. Oke, ini cocok banget nih Smart Listeners untuk Anda yang mungkin para pembaca begitu ya, apalagi, eee, membaca buku apa aja, buku semuanya dilahap begitu, Anda bisa masuk di komunitas Kumpul Baca. Tapi kita akan, gali nih sebenarnya komunitas apa, kemudian aktivitasnya apa. Nanti kalau Anda kata mau gabung bisa nggak sih gitu ya, Kak Disa, Kak Rizko. Mungkin di awal ini saya izin dong untuk mungkin, ceritain sebenarnya awal mula dari pembentukan komunitas ini seperti apa sih? Oke, jadi Kumpul Baca itu terbentuk 5 tahun yang lalu, Kak Tasya, tahun 2019. Kebetulan aku, Iko, dan ada 2 teman kita lainnya, Ayu sama Haris itu gabung di sebuah komunitas awalnya. Nah, kebetulan aku pribadi suka baca buku, tapi selalu sulit nemuin waktu buat baca buku gitu. Oke. Even di weekend pun kok kayaknya habis buat nongkrong, ngobrol, main-main gitu kan. Jadi aku terpikirlah gitu kenapa kita nggak memasukkan agenda baca buku itu di momen kita lagi ngumpul-ngumpul gitu. Nah pada waktu itu sih 5 tahun yang lalu kegiatan baca buku bareng-bareng itu belum banyak dilakukan juga gitu. Jadi biasanya klub buku bertemunya sesama pencinta buku gitu. Jadi belum ada yang kegiatannya benar-benar baca bukunya doang. Jadi terserah mau baca buku apa, yang penting kita ngumpul buat baca gitu. Seenggaknya kita bikin progres nih bacaan progres kalau kita tuh baca buku gitu. Jadi nggak ada alasan buat nggak punya waktu lagi. Gitu awalnya Kak Tasya. Oke. Terus
ya udah kita iseng bikin Instagramnya, nggak ada riset yang gimana-gimana juga sih, kayak ya udah kita bikin, publish, datang teman-teman kita dulu awalnya gitu, terus lama-lama ternyata banyak juga yang merasa butuh kayaknya ya, support system buat baca buku juga, alhamdulillah akhirnya berjalan sampai, sekarang. Mmm, oke. Di 2019 ini kan pas Covid ya, Kak Disa, Kak Rizko. Ini gimana tuh? Belum belum. Oh belum? Baru mau masuk kan? Karena di Baru, 2020 betul. pengumumannya kan? Mhm. Ini gimana? 2019 itu justru awalnya udah enak tuh Kak, kita kan mulai Februari ya, jadi sepanjang 2019 itu udah berjalan kegiatan itu setiap minggu. Ketika 2020 udah settle nih, kita udah bisa kolaborasi, udah ada penerbit, udah ada perpustakaan, tiba-tiba COVID gitu. Jadi setelah COVID, otomatis kegiatan baca buku bareng-barengnya nggak bisa dilakukan lagi, tapi kita pindahkan kegiatannya ke online gitu. Jadi kita Oke, bikin kegiatan-kegiatan secara online gitu. Gini baik. kok mau nambahin. Silakan, Kak Rizko. Iya, jadi karena sebenarnya beruntungnya kita tuh startingnya di awal tahun 2019, Kak Tasya dan teman-teman Smart Listener. Jadi kita udah ngerasain 1 tahun dulu tuh. Nah, pas kan kalau nggak salah COVID itu 2020 bulan Maret ya, kita Mhm. lockdown. Nah, itu jadi kita udah punya basis secara offline-nya dan udah punya teman-teman yang tahu dulu dan follower di Instagram. Jadi ketika migrasi ke online itu sebenarnya nggak terlalu sulit gitu, karena kita udah punya networking-nya siapa-siapa nih yang udah pernah ikut gitu. Mhm mhm mhm. Kegiatannya apa aja saat itu, Kak Rizko? Kalau waktu 2019 sebenarnya kegiatannya sejam membaca pastinya, karena kita punya campaign-nya itu sejam membaca Oke. dan kita ejawantahkan juga dalam bentuk kegiatan gitu. Jadi pertemuan di awal 1 jam pertama kita pakai baca bareng-bareng, lalu kegiatan keduanya biasanya variatif ya, ada yang diskusi buku, bedah buku, ada yang kencan buta bareng buku gitu. Nah, waktu transisi ke online sebenarnya kita agak gelagapan untuk bikin kegiatan seperti apa, tapi memang kita upayakan kegiatan itu lebih kayak connecting aja via online, via Zoom waktu itu, Mmm, ngobrol hal apapun. Bahkan kita kolaborasi sama berbagai penulis juga gitu kan, sempat sama apa namanya, aktris yang memang peduli dengan dunia literasi juga gitu. Jadi sangat variatif sebenarnya kalau kegiatannya. oke. Kita kan lebih mendetailkan ya, Kak Rizko, Kak Disa. Sebenarnya kegiatannya apa lagi dan sekarang sudah berjalan sampai dengan 2024, gimana sih keadaannya gitu? Apakah, masih sama? Tentu berbeda dong ya, apalagi dari sisi anggota pasti kan lebih banyak. Nah, ini gimana nih, cara untuk menyatukan anggotanya atau, mengaktifkan lagi, komunitasnya apalagi tadi setelah dihantam oleh pandemi COVID-19. Namun agar lebih, komprehensif begitu ya Kak Rizko, tidak kedisah dan tidak terpotong begitu, kita jeda dulu sejenak. Smart listeners, Anda masih kami tunggu, kami akan buka kesempatan untuk bergabung di program Smart Community di pagi hari ini di 0812 11 12 959 bisa menjadi link Anda untuk bergabung bersama dengan kami. Anda bisa bertanya ataupun berkomentar karena menarik sekali Smart Listeners komunitas kumpul baca yang kita hadirkan di kesempatan kali ini pasti juga bisa menjadi sebuah sarana dan wadah Anda untuk mungkin lebih mengaktifkan lagi minat baca dan juga kebiasaan baca Anda. Nah, di kesempatan kali ini kita akan gali juga, gimana sih, terciptanya kumpul baca ini dan kegiatannya bisa nggak sih Anda ikuti ya? Dan kami akan jeda dulu sejenak, tetap bersama kami dalam program Smart Community. Smart Listener, tetaplah bersama kami. Smart Community, segera kembali untuk Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati
penuh kecintaan tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart Listener, kembali Anda ikuti Smart Community, menghubungkan dan menyatukan Indonesia. Smart FM Business and Inspiration, Smart Listeners, Anda masih bersama dengan saya Tasya Rustama, dan di kesempatan kali ini kita masih berbincang bersama dengan komunitas Kumpul Baca. Masih ada Kak Hadisa Primananda, beliau adalah founder dari Kumpul Baca, dan juga Kak Rizko Fatra, beliau adalah co-foundernya dari komunitas Kumpul Baca. Tadi di off air saya sempat bertanya nih, anggotanya dari mana aja sih latar belakangnya begitu ya. Dan dari awalnya berempat, dari cuma teman-teman dari Kak Rizko dan juga Kak Disa, kok bisa jadi banyak, jadi bisa berkembang. Sekarang anggotanya sudah berapa Kak Disa? Kita nggak pernah ngitung sih, Kak, berapa membernya, karena kita nggak ada sistem membership juga, jadi kayak Oke. siapa aja bisa datang. Nah, itu variatif sih, kadang satu pertemuan bisa rame banget, pernah sampai 40 orang, 50 juga pernah. Tapi Mhm. ada juga momennya kayak cuma 4 orang, 5 orang gitu. Yang penting niat kita kan pengen mengadakan support system ya buat baca buku. Jadi kapanpun ada yang butuh teman buat baca, silahkan datang ke Kumpul Baca di jadwal yang udah ditentukan ya. Seenggaknya pasti ada kita di situ gitu. Oke, baik. Kak Rizko, untuk background dari para anggotanya sendiri itu gimana? Usianya kah, atau pekerjaannya kah? Beragam kah, atau gimana? Kalau untuk latar belakang, kalau misalnya dilihat dari sisi usia, sebenarnya sangat beragam gitu. Karena tadinya kita awalnya tuh cuma ngajakin teman-teman yang umurnya sebaya gitu kan. Tapi makin ke sini yang datang kok makin variatif gitu. Ada yang mulai anak-anak SD, anak SMP gitu kan, ibu-ibu, bapak-bapak, bahkan ada yang pernah hadir juga ke acara kita gitu. Jadi kita benar-benar nggak expect bahwa Kumpul Baca yang memang awalnya itu kita kira cukup segmented, kita ngajak teman-teman sebaya, ternyata bisa mengundang orang dari berbagai latar belakang usia gitu kan. Kalau misalnya dari kayak pekerjaan dan pendidikan pastinya juga sangat variatif ya. Bahkan ada yang kayak ya dari developer, engineer gitu kan, HR dan lain-lain itu pada ngumpul gitu. Yang tadinya mungkin kita nggak expect banyak gitu ya latar belakang yang berbeda, tapi pas ngobrol kan saling cerita pengalaman latar belakang pendidikan, pekerjaan, itu malah baru kelihatan oh ternyata sangat variatif sekali gitu. Oke, menarik ya. Aku udah Ya. bayangin nih, ketika kumpul begitu kan, saling bertukar cerita, saling ini bawa buku masing-masing kah, Kak Disa, Kak Rizko? Atau disediakan oleh komunitas? Bawa sendiri-sendiri sih, Kak, karena kita nggak tahu kan senyamannya mereka lagi baca apa gitu. Jadi dibawa bukunya sendiri. Oke, dibawa bukunya sendiri. Itu berarti ketika kumpul mereka bawa buku masing-masing, banyak dari latar belakang, banyak dari usia yang berbeda. Ini gimana menyatukannya, Kak Disa? Atau nge-blend aja semuanya? Iya sih, biasanya sih nge-blend ya, Kak, karena kan abis sejam membaca kan kita
diem-dieman nih baca buku sendiri kan. Nah, setelah itu makanya biasanya di Kumpul Baca kita ada sesi namanya perkenalan dan laporan baca. Jadi setiap orang akan kenalan, kasih tahu namanya siapa, dia dari mana, terus lagi baca buku apa gitu. Nah, biasanya setelah itu akan ada lagi sesi-sesi entah itu diskusi. Biasanya kalau diskusi kita akan lempar pertanyaan, misalnya kayak buku favorit sepanjang masa atau buku yang berkesan untuk kecil gitu. Jadi kita ada guidance pertanyaannya ya biar bisa ngeblend gitu. Kalau misalnya ada agenda lain, kadang-kadang kita juga ada bincang buku, itu ngebahas satu buku, entah itu kolaborasi sama penerbit gitu kan. Nanti mereka juga bisa nanya, kayak gitu sih biasanya, Kak. Oke. Tadi sempat disinggung juga ya sama Kak Rizko ya, ada kegiatan kolaborasi dengan penulis. Itu gimana tuh Kak Rizko? Kapan? Sebenarnya kalau penulis terakhir kemarin kita sempat apa namanya bareng penerbit juga gitu ya, ada salah satu penulis dari Korea Selatan gitu kan. Jadi kalau sama penulis sebenarnya biasanya kita dijembatani sama penerbit kalau kata Tasya, karena jujur kita nggak punya koneksi langsung ke penulis gitu, jadi kita memanfaatkan networking dari penerbit ketika mau ngadain misalnya launching buku atau misalnya dia mau sharing soal buku yang dia tulis, biasanya kita sangat welcome sekali gitu. Oke. Biasa lokasinya di mana Kak Disa? Kalau lokasi sih biasanya kita memanfaatkan ruang-ruang publik yang gratis ya, Kak Tasya. Jadi kalau misalnya kita lagi nggak ada kolaboratornya, biasanya kita di taman gitu, Taman Lapangan Banteng yang paling gampang diakses. Terus juga pernah di Perpus Jakarta di pelatarannya gitu. Tapi kalau misalnya lagi ada kolaborasi, kita juga suka di Taman Literasi gitu. Di dalam Perpus Jakarta juga pernah. Tapi kan itu ada izin ya yang harus diurus gitu. Tapi kita mengusahakan gratis sih, yang gratis gitu dan accessible. Baik, dan semua informasinya tersedia di sosial media begitu Kak Disa? Betul, sosial media kita saat ini Instagram yang paling aktif, jadi ada di situ semua, Kak. Oke, update-nya, kapan pertemuannya, begitu lokasinya, begitu ya? Betul, ada Oke. semua di Instagram. Baik. Setelah saya mau flashback lagi nih, setelah COVID-19 kan ini tentu ada peralihan ya antara tadi yang cuma kayak connection-connection doang di via virtual begitu, kemudian diaktifkan lagi, bertemu lagi, ada canggung atau gimana nggak Kak Rizko? Kalau canggung sebenarnya kayaknya nggak terlalu kelihatan ya, tapi mungkin yang jadi kelihatan banget adalah transisi itu gimana kita mengajak mereka untuk join kegiatan yang offline lagi gitu. Mungkin yang tadinya udah terbiasa dengan daring gitu kan, terus kita uh, berubah atau masuk ke kegiatan offline lagi, nah itu yang ngajakinnya gitu. Tapi memang pada saat kita starting untuk offline lagi itu kalau nggak salah tahun 2023 ya bisa ya, itu udah mulai apa ya, orang-orang udah mungkin udah banyak kegiatan juga akan di luar sana, sehingga kumpul baca aktif, teman-teman baca pun ketika datang ya tinggal datang aja gitu. Jadi nggak yang terlalu sulit banget, tapi mungkin kitanya sebagai pengurus yang harus cari ide lagi gimana ya supaya kegiatan offline-nya juga nggak terlalu membosankan dan bisa lebih menyenangkan ketika nanti mungkin orang-orang mau coba bandingin dengan kegiatan online-nya gitu. Oke, baik. Nah, kami juga punya nih Kak Disa, Kak Rizko, di Smart FM tuh kami juga mendorong, pendengar kami untuk membaca buku gitu, karena kami punya selalu punya rekomendasi buku di setiap minggunya, ada program Book of the Week yang hadir setiap hari Jumat. Namun kan nggak bisa tahu nih gimana sih sebenarnya, minat baca masyarakat Indonesia yang, di masyarakat yang awam begitu kan, yang luas. Kan karena Kak Rizko, Kak Disa ini benar-benar bersentuhan langsung dengan hal ini, gimana melihatnya? Apakah minat baca masyarakat Indonesia memang sudah, eee, naik kah atau justru berkurang dengan adanya digitalisasi? Izin untuk dijawab di sesi selanjutnya, Kak Disa, Kak Rizko. Dan Smart Listeners, Anda boleh bergabung di 0812 11 12 959. Sekali lagi, Anda juga bisa bergabung di live chat YouTube channel Radio Smart FM karena kami juga tersedia di sana. Banyak cara untuk bergabung bersama dengan kami, jadi silahkan bergabung. Mungkin bisa mengutarakan pendapat Anda, kemudian Anda juga bisa bertanya, atau Anda bisa sharing bersama dengan kami, buku apa sih yang menjadi favorit Anda dan kayaknya selalu ingin dibaca lagi. Boleh, 0812 11 12 959. Kami akan kembali. Smart Listener, tetaplah bersama kami. Smart Community, segera kembali untuk Anda.
Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart Listener, kembali Anda ikuti Smart Community, menghubungkan dan menyatukan Indonesia. Smart FM Business and Inspiration, Smart Listeners, Anda masih bersama dengan kami dalam program Smart Community. Saya ingin menyapa Anda di jaringan 10 kota Smart FM Network, Anda yang ada di Jabodetabek. Halo Smart Listeners, silakan bergabung 0812 11 12 959. Nomor yang sama juga bisa Anda pakai bagi Anda yang ada di Surabaya, kemudian Anda yang ada di Yogyakarta. Saya juga menyapa Anda yang ada di Palembang, Pekanbaru, kemudian Medan. Untuk Anda yang ada di Kalimantan, Balikpapan, Banjarmasin, halo Smart Listeners. Anda juga yang ada di Makassar dan juga Manado. Silakan bergabung bersama dengan kami 0812 11 12 959 karena kami masih bersama dengan komunitas Kumpul Baca. Siapa tahu saja ini bisa berkolaborasi begitu ya Mas Rizko, ke Kadisa dengan teman-teman yang punya hobi yang sama juga di lain pulau. Tapi ada nggak sih yang berasal dari lain pulau kemudian bergabung di komunitas Kumpul Baca dan ikut gitu kegiatannya? Ada nggak Kadisa? Banyak Kak, terutama waktu pandemi ya. Makanya kita senang waktu pandemi itu kita jadi bisa menjangkau teman-teman yang di luar Jakarta. Kalau sebelumnya kan pas yang kumpul baca yang benar-benar cuma ketemu di taman kan otomatis cuma yang di Jakarta ya. Tapi pas online itu jadi banyak yang di luar Jawa, dari Makassar, bahkan juga ada dari Aceh, Kalimantan, malah nyebar gitu. Makanya sedih juga pas balik offline lagi, belum bisa ketemu lagi sama teman-teman yang di luar Jakarta. Tapi lagi kita upayakan tahun ini biar ada balance gitu, kegiatan online-nya juga ada dan offline-nya tetap jalan. Oke, baik. Di sesi sebelumnya saya bertanya bagaimana nih teman-teman dari komunitas Kumpul Baca melihat minat baca masyarakat Indonesia. Apakah oke kah atau sebenarnya sudah turun nih Kak Disa? Silakan. Sebenarnya kalau dari Kumpul Baca nggak pernah ada riset yang benar-benar detail ya tentang minat baca. Maksudnya otomatis yang datang ke Kumpul Baca adalah orang-orang yang punya minat baca yang tinggi gitu kan Kak, makanya mereka mencari bantuan. Tapi menurutku pribadi sebenarnya masih banyak kok orang Indonesia tuh yang pengen membaca gitu. Maksudnya minat bacanya itu ada. Masalahnya kan apakah mereka benar-benar akhirnya membaca atau enggak gitu kan. Akhirnya kayak ya udah nanti aja deh gitu. Karena gimana ya kayak untuk bisa hobi baca, maksudnya mencintai baca itu kan prosesnya panjang ya. Mungkin ada yang punya minat baca, tapi ya kayak aku dulu nggak punya waktu, atau pengen baca tapi nggak tahu mau baca buku apa. Pengen baca tapi kok kayaknya
selalu pusing gitu, tiap baca buku selalu ngantuk gitu. Nah, itulah kenapa sebenarnya perlu adanya komunitas baca gitu untuk mensupport teman-teman tadi gitu. Mungkin Niko mau nambahin tentang minat baca, Silakan. karena sempat ada survei juga sih kita yang lebih detail Iko yang tahu. Oke, silakan Kak Rizko. Iya, sebenarnya kalau kemarin kita sempat ngadain survei, tapi memang nggak ke penekanannya bukan ke minat baca orang-orang, tapi lebih kepada kita pengen tahu nih persebaran teman-teman baca di kumpul baca itu ada yang suka fiksi, ada yang suka non fiksi itu berapa persen gitu kan. Terus bagaimana habit mereka dalam membaca buku gitu. Apakah mereka lebih senang ke kafe atau misalnya mereka lebih senang ngumpul sama teman-teman kumpul baca atau seperti apa, nah lebih ke arah sana. Tapi kalau misalnya berkaitan dengan pertanyaan minat baca, um, benar kata Disa tadi, sebenarnya banyak yang mau ikut gitu, maksudnya mau join kalau misalnya kita ngambil sampelnya di circle-nya teman-teman kita sendiri gitu, karena banyak yang sering nanya kan gimana caranya join kumpul baca, gimana caranya biar rajin baca, tapi memang kadang tuh balik lagi ke uh, gimana mereka bisa menyediakan waktu sih kadang, itu yang harus bisa dipahami dulu gitu, karena menurut aku 24 jam itu kan banyak ya, jadi tergantung kitanya juga gimana kita menyisihkan dan mengalokasikan waktu buat at least ya 1 jam membaca aja gitu. Karena saya salah satu contohnya mungkin ya Kak Disa, Kak Rizko. Awalnya minat bacanya tinggi, kemudian waktunya nggak ada, akhirnya jadi minat mengumpulkan bukunya tinggi. Jadi beli buku Bagus loh kata Tasya, udah beli mengumpulkan dulu bukunya ya, sering begitu bacanya kan. nggak tahu kapan. Iya bener. Jadi beli bukunya terus gitu kan, tapi bukunya masih diplastikin, nggak tahu tuh kapan dibacanya. Benar. Ini Tapi gimana sih? kata Marie Kondo, waktu yang tepat untuk baca buku itu adalah tepat ketika kita setelah membelinya, gitu loh, Kak. Karena Mmm. kan kita pas beli, lagi baca blurb-nya, kita tertarik, kita suka, makanya kita beli kan. Makanya langsung dibaca pas habis beli itu, Oh, gitu. harusnya gitu ya. Tapi karena Iya, aku sayang banget nih ya Kak Disa ya, betul. apalagi Kak, hal pertama yang akan aku lakukan setelah buka plastik buku itu adalah menyampulnya. Disampul Bukan lagi ya. membacanya, tapi menyampulnya. Smart Listeners, kalau Anda punya pengalaman yang sama, boleh loh bergabung bersama dengan kami. Begitu juga nggak sih kelakuan Anda gitu ya? Iya, Karena saya betul, sama kok, Kak. oh sama ya? Iya. Oke. Apa sih hambatan-hambatan yang mungkin dilakukan, yang dihadapi oleh, teman-teman di komunitas kumpul baca? Mungkin Mas Rizko bisa, apa ya, ceritakan kepada kami, gimana ada nggak sih kisah-kisahnya yang menarik atau ada yang struggle gitu? Silakan. Iya, kalau untuk kisah menarik sebenarnya banyak ya, tapi ada beberapa contoh yang awalnya teman-teman kita itu datang ke kumpul baca bukan karena mereka mau baca bersama, tapi mereka baru mau baca buku gitu. Jadi kadang ada yang belum pernah sama sekali baca buku, terus datang ke kumpul baca minta rekomendasi buku. Kadang kita kasih kayak referensi buku-buku yang mungkin mudah dicerna dulu atau yang mungkin secara halaman tipis gitu kan, sehingga mereka nggak terlalu terbebani ketika baca. Nah, eh, hal-hal kayak gitu sebenarnya bikin kita kayak apa ya, kadang terharu juga gitu. Mereka menjadikan komunitas kita sebagai tempat untuk kesana kayak konsultasi kan, gimana ya caranya aku bisa meningkatkan minat baca gitu kan. Jadi itu hal-hal yang sampai sekarang kadang masih kita temuin juga gitu. Baik, ini mungkin bisa menjadi, jawaban juga begitu ya Mas Rizko, Kak Disa. Gimana sih untuk ya itu, memulai lagi kembali, memulai dan konsisten untuk bisa baca buku terus? Kak Disa mungkin bisa menjabarkan kepada kami? Yang pertama itu motivasinya dulu sih kata Tasya. Sebenarnya kenapa sih kita pengen baca itu gitu kan? Kalau kita cuma pengen baca karena ikut-ikutan atau karena FOMO, itu sering banget nggak berlanjut ya. Maksudnya kayak sesaat gitu. Jadi benar-benar harus ditemukan dulu motivasinya apa. Apakah motivasi bacanya emang cuma buat hiburan doang? Ya udah carilah buku-buku yang sifatnya menghibur, jangan baca buku filsafat ya kan. Tapi kalau misalnya emang pengen belajar, nyari tahu sesuatu, ya carilah buku yang spesifik membahas tentang itu. Terus yang kedua, yang menurut aku juga penting adalah menemukan buku yang tepat. Nah, itu sebuah journey juga sih. Nggak jarang sih ada orang yang ketika sekali baca langsung nemu buku yang dia baca suka langsung gitu. Jadi ya jangan pernah capek buat nyari referensi, terus trial and error kayak nyoba baca, kalau nggak cocok ya udah nggak usah dilanjut gitu. Berarti ini nggak cocok buat kita. Karena ada juga orang-orang yang suka memaksakan diri karena udah beli nih mahal-mahal, kayak gue harus selesai sampai akhir. Nah, itu kadang yang bikin trauma juga. Jadi kayak, males nggak mau baca buku lagi gitu. Padahal kan waktu kita terbatas dan buku yang kita baca tuh banyak. Jadi mending kayak
cari aja, maksudnya ya kalau nggak cocok, simpen, nyari lagi buku yang, lebih cocok. Nah, nanti lama-lama sih harusnya bakal ketemu ya, buku yang pas yang akan jadi comfort read-nya kita untuk bisa bikin kita tuh senang baca gitu. Oke. Mas Rizko mungkin bisa menambahkan? Iya benar. Sebenarnya kalau untuk baca buku tuh emang harus dimulai dengan motivasi dulu, niat kita tuh mau ngapain sih. Apakah kalau aku kadang tuh biasanya niat baca itu karena emang penasaran sama ceritanya gitu. Kayak baru-baru ini aku baru kelar baca buku Gadis Kretek yang ditulis sama Ratu Kumala gitu kan. Itu kan sempat seriesnya muncul duluan. Nah, habis itu aku baru baca bukunya dan apa ya, ketertarikan aku untuk lebih mengenal karakter dari yang di series, karena kan series cuma 5 episode dan pendek gitu kan. Nah, di buku itu lebih detail lagi, digali per karakter tuh ada ceritanya. Nah, itu sebenarnya motivasi yang salah satu contoh apa ya, motivasi kita untuk cari tahu dengan baca buku gitu sih sebenarnya. Oke, baik. Ada beberapa orang yang FOMO nih, Kak Disa, Kak Rizko. Misal lagi hype buku yang kayak yang berat gitu kan, Harry Potter. Saya sendiri jujur kurang cocok begitu dengan buku yang seperti itu. Suka bingung untuk ngikutinnya karena kan banyak sekali karakter yang harus diikutin. Justru buku-buku simpel kayak Lima Sekawan ya kan, nggak apa-apa dong orang gede apa namanya, baca Lima Sekawan ya. Nggak apa-apa, Lima Kak. Sekawan itu cocok banget untuk saya sama buku-buku motivasi. Nah, ini gimana untuk, apa ya, be honest dengan diri sendiri bahwa, ya saya nggak cocok dengan buku itu, ya nggak usah FOMO begitu. Kak Disa, Kak Rizko, saya izin untuk dijawab di sesi selanjutnya. Ini menjadi sesi terakhir kita, Smart Listeners. Pastikan Anda bergabung 0812 11 12 959. Saya tunggu atensi Anda. Smart Listener, tetaplah bersama kami. Smart Community, segera kembali untuk Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB Plus serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart Listener, kembali Anda ikuti Smart Community, menghubungkan dan menyatukan Indonesia. Sesi terakhir Smart Listeners dalam program Smart Community. Ayo, saya masih membuka link untuk bergabung di 0812 11 12 959. Nah, di sesi sebelumnya Kak Disa, Kak Rizko, ada beberapa orang yang FOMO begitu kan, wah buku ini nih lagi hype banget nih, kemudian ikut-ikutan, tapi ternyata nggak bisa untuk memahaminya. Gimana caranya untuk jujur kepada diri sendiri bahwa ya itu bukan buku kamu gitu? Atau ada nggak sih tips and triknya untuk bisa memahami buku secara baik begitu, Kak Disa?
Oke, kalau menurut aku sebenarnya FOMO itu, ada baiknya juga karena dengan FOMO kita jadi pengen baca buku ya kan, pengen baca satu buku tapi ketika emang dibaca ternyata nggak cocok, itu kita pasti gimana ya, Kak, intinya kan membaca itu seharusnya menjadi sesuatu yang menyenangkan. Jadi kalau emang nggak menyenangkan, nggak sparks joy ya berarti ya, bukan membacanya yang salah, tapi bukunya yang emang nggak cocok gitu. Jadi kayak kita harus terima aja dan, nggak usah dipaksa ya kayak aku bilang tadi gitu. Dan kalau misalnya masih penasaran nih sama ceritanya, cuman nggak cocok bacanya, tinggal baca review-review, ulasan-ulasan dari orang-orang. Ada aplikasi namanya Goodreads yang lumayan common dipakai oleh para pembaca untuk ngasih review. Nah, kita bisa baca juga kan di situ gitu. Terus tadi apa lagi ya, Kak? Aku Ada nggak skip. ini, apa, tips Oh, atau tips and tips trick triknya ya. gitu ya, biar bisa memahami buku itu dengan lebih baik, begitu? Oke, kalau aku pribadi, sebenarnya aku mostly baca buku itu buat entertaining sih, Kak, emang buat hiburan gitu. Jadi jarang aku yang baca buku buat, mencari ilmu pengetahuan. Cuma sejak menjadi ibu baru, otomatis, ilmunya harus banyak ya. Jadi aku sekarang mulai banyak baca buku parenting. Nah, di situ biasanya aku ini ya, aku juga sebenarnya tim yang jarang coret-coret buku nih, kata Tasya, "Aku nggak mau bukuku rusak," gitu kan. Tapi Iya, setelah aku pelajari satu lagi. frekuensi. Iya, nah tapi setelah aku pelajari lagi, ketika kita menandai halaman atau mencoret, menggaris yang penting-penting itu memudahkan kita untuk memahami isi buku tersebut, ya kan. Karena kan buku itu halamannya banyak ya, jadi kan kita nggak mungkin terserap semuanya. Dengan kita, itu anotasi ya namanya, dan kita menganotasi terus, dan aku juga males nyatet nih kata Tasya, jadi kayak aku males buku dicoret, tapi aku males juga mindahin ke catatan, karena ada yang rajin kan, dia kayak udah bukunya nggak mau rusak, dia punya buku catatan sendiri. Nah, aku pernah nyoba juga tuh, tapi nggak cocok sama aku gitu. Jadi akhirnya aku memutuskan, seenggaknya aku coret pakai pensil. Jadi nggak sedih-sedih banget kalau pakai pulpen kan, pensil, terus tandain sama sticky notes. Dan aku juga bikin ulasan di Goodreads. Itu menurutku juga penting karena ketika kita nulis menuliskan lagi apa yang kita baca, kita jadi ingat. Kita jadi tahu sebenarnya seberapa jauh sih kita paham tentang buku itu gitu. Dari 300-400 halaman itu seberapa banyak sih ternyata yang bisa kita serap gitu. Oke. Mas Rizko, gimana sih caranya Mas Rizko untuk, ya memahami buku tersebut? Apalagi mungkin ada beberapa buku yang bahasanya nih lumayan sulit untuk dipahami. Iya, kalau aku sebenarnya dulu juga sempet jadi korban yang suka FOMO gitu dengan buku-buku bestseller dan sebagainya. Tapi makin ke sini, makin menyadari kayaknya kapasitas bacaku itu sekian gitu. Sehingga ketika aku mau mulai baca buku baru, aku akan cari referensi sebanyak mungkin, baru akan menentukan buku tersebut gitu. Atau biasanya aku minta rekomendasi sama Disa gitu kan. Biasa Disa lebih duluan suka baca buku kan, jadi lebih banyak referensinya. Kadang aku akan cari dari situ juga gitu untuk apa ya, memilih buku bacaan, karena kan itu kayak bentuk komitmen kan kita baca buku. Kadang kalau misalnya kita di tengah jalan terus kayaknya nggak seru, kayaknya sayang gitu waktunya, kalau buat aku ya kayak wasting time nih, kita udah ngabisin waktu tapi kok nggak habis gitu. Jadi benar-benar dari awal aku harus riset banget nih bukunya, baik itu fiksi dan non fiksi, itu ceritanya akan bikin aku tertarik sampai habis nggak ya gitu. Gitu sih biasanya. Oke, kita balik lagi nih ke komunitasnya. Ada event terdekatnya nggak sih Kak Disa, Kak Rizko? Silakan. Buat bulan Mei ini sebenarnya kita ada 3 agenda nih, Kak, Tasya. Minggu depan dan ada kolaborasi sama beberapa penerbit. Tanggal 12 Mei kita ada kolaborasi dengan penerbit akhir pekan. Itu kita akan bahas buku Poli Cinta ya. Apa sih judul bukunya? Nanti ada di poster ya, Kak. Lupa bawa catatan. Terus nanti di tanggal 17 Mei kita ada event online dengan penerbit Haru. Ini juga bahas buku finansial, ada buku finansial terbaru terbitan penerbit Haru, sama nanti di akhir bulan tanggal 25 Mei kita akan kumpul baca sambil diskusi bareng gitu. Semua informasi nanti akan ada di Instagramnya Kumpul Baca. Siap. Untuk bergabung di Kumpul Baca, untuk mungkin mau ikut join nih Kak Rizko, Kak Disa, gimana caranya Kak Rizko? Iya, kalau untuk join sendiri sebenarnya gampang sih. Kita karena tadi yang di awal bisa bilang kita nggak ada sistem membership, jadi siapa aja boleh datang. Tapi biasanya setelah kita upload poster, kita akan buka form registration. Jadi tujuannya itu untuk mendata nih berapa orang yang bisa hadir, yang tertarik hadir gitu. Nah,
Baru nanti di hari H teman-teman bisa datang gitu ya, di jam 3 biasanya kita start, jam 3 sore, either hari Sabtu atau Minggu, dan mereka langsung dari rumah bawa buku yang akan dibaca selama 1 jam. Oke, baik. Bawa keluarga boleh nggak? Boleh, pernah ada yang bawa Boleh. neneknya sama ibunya bertiga, datangnya 3 generasi. Ibu bawa anak juga sering, jadi boleh Wah, banget, Kak. oke. Sekalian piknik begitu kan, sekalian Betul menghabiskan betul. waktu membaca buku juga. Wah, seru banget ini. Aku penasaran, mau minta ini langsung nembak nih Smart Listeners, silakan nih. Kak Disa, Kak Rizko, mungkin, rekomendasi buku untuk Smart Listeners di minggu ini. Silakan, Kak Disa ada nggak? Aduh. Susah kalau milih satu karena banyak ya kalau rekomendasi buku. Tapi aku selalu suka ngerekomendasiin buku buat teman-teman yang belum terlalu banyak baca atau baru suka baca buku, mungkin bisa coba baca Animal Farm karya George Orwell. Itu tipis tapi dia sastra klasik, fable juga jadi nggak susah dipahami, cuma maknanya itu bagus gitu. Jadi banyak yang bisa diambil pelajarannya dari buku itu. Oke. Kak Rizko, ada rekomendasi? Kalau aku mungkin buku terakhir aja kali ya yang baru dibaca gitu. Jadi ya tadi ya, Gadis Kretek itu karya Rati Kumala, karena menurut aku kalau teman-teman cuma nonton seriesnya kayaknya kurang nendang gitu. Jadi boleh banget nih dikulik lagi lewat bukunya, karena di sana ceritanya lebih mendalam gitu sih. Oke, baik. Ada nggak pesan, yang ingin disampaikan begitu ya untuk para Smart Listeners yang mungkin, baru mau membangun lagi nih motivasi untuk membaca? Dari Kak Disa dulu, silakan. Buat dari aku sih simpel, datang aja ke kumpul baca. Insya Allah bertemu teman-teman yang satu frekuensi kan gitu, support system, biar teman-teman tahu ternyata baca itu menyenangkan, nggak harus selalu sendirian. Terus ada juga orang-orang yang takut baca karena suka dijudge kan sama orang sekitarnya, entah bacaannya atau kayak dikira cupu karena suka baca terus gitu kan. Nah di kumpul baca kita akan nggak ketemu lah sama orang-orang kayak gitu karena kita semua sama-sama pembaca buku gitu. Oke, Kak Rizko? Iya, pastinya sama ya, ikutin kegiatan kumpul baca, karena di kegiatan kumpul baca itu kita nggak cuma baca buku, ada berbagai variasi kegiatan lain, karena kita juga aware sih sebagai pendiri dan penggerak kegiatan baca itu tuh sesuatu yang kayaknya berat di banyak orang, sehingga kita coba uh, kombinasi kegiatan-kegiatan yang fun gitu. Kayak kemarin kita sempat ngadain kencan buta dengan buku, terus kita juga ada diskusi buku dan sebagainya. Itu kan kegiatan-kegiatan atau games bahkan gitu kan. Jadi kita mengkombinasikan kegiatan yang menyenangkan dengan membaca supaya teman-teman itu jadi lebih suka gitu dengan literasi lah gitu. Iya, dan nggak bosen juga sih Kak, makanya kita juga Ya. selalu rotasi kegiatannya tuh setiap minggu gitu, karena biar nggak membosankan, jadi orang-orang yang datang tuh selalu dapat sesuatu yang baru gitu setiap datang ke kumpul baca. Wow, menarik sekali. Siapa tahu kalau saya punya waktu ntar saya datang nih, Kak Iya Disa. datang dong Kak, ada juga loh agenda bulan ini, udah bisa dicocokin kalendernya ya. Siap deh, entar ya dikulik-kulik. Oke, Kak Rizko, Kak Disa, info sosial media dan kontak personnya di mana bisa menghubungi? Mungkin kalau ingin tanya-tanya lebih lanjut lagi, silakan. Ini kalau baca ya Instagram @kumpulbaca. Kalau aku pribadi punya akun rekomendasi buku @bacaandisa. Ya tinggal di follow aja di situ Kak. Oke, baik. Terima kasih Kak Disa, Kak Rizko untuk insight-nya dan juga untuk informasinya. Semoga ini bisa menginspirasi smart listeners ya di kesempatan kali ini yang mungkin masih maju mundur untuk membaca lagi atau mungkin mau menumbuhkan minat minat baca atau mungkin mau mengenalkan minat baca kepada anak-anak sebenarnya seasik apa sih begitu ya membaca bersama. Boleh bergabung bersama dengan komunitas kumpul baca. Begitu ya Smart Listeners. Terima kasih sekali lagi Kak Disa, Kak Rizko, dan Anda Smart Listeners yang sudah bergabung bersama dengan kami di pagi hari ini dalam program Smart Community. Kami harus pamit undur diri, saya Tasya Rustama, kemudian Kak Hadisa Primanda, beliau adalah founder Kumpul Baca, dan Kak Rizko Fatra, beliau adalah co-founder Kumpul Baca. Kami pamit, terima kasih, selamat pagi, dan sampai jumpa. Terima kasih. Smart Listener, baru saja Anda ikuti Smart Community, program khusus untuk membangun komunikasi, kebersamaan, dan kerjasama yang kuat, serta bermanfaat bagi banyak orang. Nantikan kembali Smart Community pekan depan
bersama berbagai komunitas di Indonesia. Smart Community menghubungkan dan menyatukan Indonesia.